Salam sejahtera saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan, keselamatan yang Tuhan terus percayakan kepada kita. Jika kita ada hari ini, kita masih ada hari ini, semata-mata anugerah Tuhan dan Tuhan punya rencana-rencana di dalam hidup kita. Sebab itu mari hari ini kita juga perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan agar kita dapat melakukan firman sesuai kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan pimpin kami ketika kami merenungkan firman. Tolong kami mengerti. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Jika ada kesalahan, ada yang harus diubah, Tuhan juga tolong agar kami mampu untuk berubah, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kerohanian kami. Terpujilah nama-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah merindukan Tuhan. Ketika saya merenungkan akan firman ini, saudara, saya teringat akan bagaimana relasi saya dengan orang tua dan juga bagaimana anak saya kepada saya. Seberapa sering saudara kita yang sudah dewasa yang meninggalkan rumah, kemudian kita merindukan rumah. Mengingat akan papa, mengingat akan mama yang kita mungkin tidak serumah, bahkan mungkin tidak sekota, bahkan mungkin tidak senegara. Nah, saya sendiri, saudara, mama saya di Surabaya, saya di Jakarta, anak saya di Sydney. Nah, saudara, saya setiap minggu, ya pasti ada sekali atau dua kali menelpon akan mama, menanyakan keadaannya, kondisinya. Ya, terakhir tadi saya juga baru telepon, ya, menanyakan keadaan dia bagaimana. Nah, saudara, anak saya juga demikian. Anak saya juga setiap hari ya ada WhatsApp, menanyakan keadaan, bahkan men-sharingkan, menceritakan tentang keadaan dia di sana. Dan saudara, kadang-kadang jika 2-3 hari tidak terima WhatsApp gitu ya, kita sebagai orang tua kita sudah merindukan anak. Kenapa dia ya hari ini tidak WhatsApp? Kenapa hari ini dia tidak telepon? Nah, saudara, kita punya kalau hubungan yang indah, dekat, ada kerinduan yang demikian, saudara, ya, baik dari orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Nah, saudara, bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Adakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki kerinduan kepada Tuhan, Allah pencipta yang menciptakan kita, dan terlebih daripada itu, saudara, adalah Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang adalah Allah, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus akan dosa-dosa kita, saudara, ya, sehingga menjadikan kita orang yang benar. Nah, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Hari ini kita akan sama-sama melihat dari Mazmur 84. Saudara, Mazmur 84 ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah ini punya tugas utama adalah sebagai penjaga daripada rumah Tuhan. Ya, mereka banyak yang bertugas di rumah Tuhan, ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Nah, saudara, di sini kita melihat, ya, saya akan bacakan ayat 2 dan 3 dan ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat 2, 3 dan 5. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Ayat yang kelima, sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selamanya. Saudara, di sini penulis Mazmur ini mengekspresikan akan perasaan dia ketika dia ada di rumah Tuhan. Atau ketika dia tidak ada di rumah Tuhan, bagaimana dia merindukan akan kediaman Tuhan. Ya, rumah Tuhan, bait Allah itu, saudara. Bukan merindukan baitnya, tetapi dia merindukan akan keberadaan daripada Tuhan di rumah Tuhan itu. Nah, saudara, kita mau lihat beberapa hal. Mengapa ya orang-orang ini ketika mereka ada di rumah Tuhan, mereka itu
merasa bahagia. Yang pertama saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Jadi yang pertama saudara, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan di saat kita lemah. Kita mendapatkan kekuatan ketika kita datang ke rumah Tuhan. Kita dapatkan kekuatan ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Bagaikan seorang anak saudara, anak saya, biasanya ketika dia ada sakit, atau dia punya permasalahan, dia pasti mencari kami, mencari mamanya, mencari papanya gitu WhatsApp, bertanya masalah ini, ada ini, bagaimana pendapat kita. Nah, kita bertukar pikiran dan kita memberikan dia kekuatan. Ketika dia sakit, kita berikan penghiburan. Ketika dia sedang menghadapi banyak hal, tantangan-tantangan, kita berikan dia kekuatan. Cayu, kamu mampu, you can do it gitu banyak hal saudara. Nah ini saudara, ketika kita anak-anak Tuhan, kita ada kelemahan, kita ada ketakutan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan yang kedua saudara adalah Tuhan memberikan perlindungan. Di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Tuhan adalah perisai kita, memberikan kita perlindungan. Mungkin ada orang yang mau mencelakakan kita, orang yang memojokkan kita, orang yang hendak menjerumuskan kita, banyak saudara hal. Atau juga mungkin ada orang-orang yang salah mengerti dengan kita. Nah di sini katakan Tuhan itu yang akan menjadi perisai bagi kita, menolong kita menghadapi akan orang-orang tersebut atau masalah-masalah yang kita hadapi saudara. Dan yang ketiga saudara adalah di dalam ayat yang ke-13. Sini pemazmur mengatakan, ya Tuhan yang maha kuasa, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Saudara, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu akan mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Karena kita tahu Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Kita harus percaya, beriman, bersandar kepada Dia. Bagaikan anak saudara, sekali lagi, dia tahu di dalam segala kondisi keadaan ada orang tua yang akan menolong dia, akan memberikan jalan keluar bagi dia, akan memberikan kekuatan, perlindungan. Karena dia tahu orang tua mungkin lebih tahu, lebih mengerti akan segala permasalahan yang dia sedang hadapi. Dan disitulah dia mendapatkan akan sukacita. Saudara, saya nggak tahu setelah pandemi sekian lama, 2,5 tahun berjalan, kita terbiasa kebaktian di rumah. Kita terbiasa buka TV, beribadah, santai di rumah. Kita sudah mungkin melupakan akan pergi ke gereja, rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Dan saya nggak tahu saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah kita rindu berdoa, rindu membaca firman Tuhan, rindu untuk merasakan satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena dari sanalah kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan akan kebahagiaan di dalam hidup ini. Karena Tuhan dapat diandalkan. Saudara, saya percaya, saudara yang mendengarkan renungan ini tentunya orang-orang yang rindu selalu berada, punya komunikasi, punya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari lepas hari, minggu lepas minggu? Mari kita terus saudara bertumbuh di dalam relasi kita dengan Tuhan. Mari kita punya hati yang selalu untuk merindukan akan Tuhan di dalam hidup kita, agar sungguh kita dapat merasakan satu hubungan yang indah dengan Tuhan dan kita bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan itu. Kiranya Tuhan menolong saudara hari lepas hari. Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat kepada kita juga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami
boleh memiliki hati yang selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Rindu untuk memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena kami tahu dengan bersekutu, menyembah Engkau, kami mendapatkan kekuatan. Kami mendapatkan akan perlindungan ya Tuhan ketika kami memohon kepadamu. Dan itu membuat kami menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat merasakan kebahagiaan sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuhan, tolong juga bagi mereka yang belum ada kerinduan untuk berbalik ke rumah Tuhan beribadah. Tuhan menolong agar mereka juga memiliki kerinduan-kerinduan itu, datang ke hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan, menyembah, beribadah kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.